Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya, Adi Priyono, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo, dari SD Negeri 3 Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Video ini adalah koneksi antar materi, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus pada sesi ini adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Untuk bagian yang pertama adalah terkait pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pembelajaran yang baru saja diperoleh pada modul 2.3 yaitu dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi pada tahap perencanaan, observasi pada tahap pelaksanaan, dan pasca observasi yaitu tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Perasaan yang ketiga adalah gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dengan demonstrasi kontekstual. Dan perasaan yang keempat adalah optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Lalu, apakah yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Kemudian hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, keterkaitannya terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pada bagian yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja,
Namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan guru, sedangkan pada saat pasca observasi kepala sekolah memberikan umpan balik tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Berikutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru dan memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Kemudian solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Pada bagian yang ketiga membuat keterhubungan. Yang pertama terkait dengan pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Kemudian penerapan di masa mendatang. Kedepan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang selanjutnya itu konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan main mindless yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Terkait informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak, yaitu faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran.
Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal, dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.